dan terus saat ditempel dia manggut teman-teman, dia manggut, cuma pasang badan dia manggut, tapi dia tidak bongkar isian, tapi cuma kebanyakan ngekluk. Berarti kan dia itu over birahi, dia tidak bisa membedakan mana jantan mana betina, dia tidak bisa membedakan lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bang Lakas channel yang membahas tentang dunia burung, murai batu, dan penangkaran. Kali ini saya mau berbagi tips atau berbagi pengalaman cara merawat murai batu over birahi, mengatasi murai batu over birahi seperti yang dijudul. Pas kebetulan saya ada burung yang baru selesai mabung, bahkan dulu sebelum mabung dia sering berprestasi di saya. Kali ini dia baru selesai mabung tapi dia over birahi. Nah, mau lihat seperti apa burungnya? Seperti ini cara burungnya. Nah, ini burungnya teman-teman. Dia baru selesai mabung. Dia baru kena jemur tipis-tipis lah. Tapi dia over birahi. Kenapa bisa saya tahu dia over birahi? Karena dia hariannya sudah terlalu gacor ya. Pertama dia terlalu gacor hariannya. Dia sering bongkar isian hariannya. Sedangkan dia belum kena jemur, dan terus saat ditempel dia manggut teman-teman, dia manggut, cuma pasang badan dia manggut, tapi dia tidak bongkar isian, tapi cuma kebanyakan ngekluk teman-teman. Padahal kalau dia diropong atau dijauhkan dia langsung bongkar isian. Dan dia salah satu burung saya yang sering berprestasi sebelum mabung ya teman-teman. Dia sekarang ternyata over birahi atau emosinya juga tidak sesuai dengan proporsinya. Dia emosinya terlalu rendah tapi birahinya terlalu tinggi. Tapi alhamdulillah teman-teman, dia tidak ngelowo atau nge-Batman saat dia didekatkan dengan murai batu. Mungkin penyebab dia over birahi, kalau di tempat saya dia kan tipikal burung yang harus disendirikan teman-teman, harus disendirikan. Dia tidak mau dalam satu rumah itu ada beberapa burung murai batu. Sedangkan saya pribadi di sini di rumah ada 3 burung murai batu yang alhamdulillah udah berprestasi semua. Dan kemarin saya pas dia mabung, saya itu lupa teman-teman. Saya lupa bahwa dia itu tipikal burung harus sendiri. Akhirnya setelah selesai mabung, dorong ekor sudah saya mulai jemur tipis-tipis, dia over birahi teman-teman. Karena dia sering mendengar burung lain itu bunyi, murai batu lain itu bunyi. Dan sekarang ya terpaksa burung saya titipkan ke tempat tetangga, karena untuk menghindari yang terlalu parah teman-teman. Alhamdulillah ini belum terlalu parah, ini baru ya sudah termasuk over birahi tapi tidak terlalu parah menurut saya.
karena dia ditempelkan atau didekatkan sama murai batu itu tidak melongo teman-teman. Dia masang badan, tapi cuma masang badan dan sesekali ngupluk, dan kebanyakan manggut-manggut teman-teman, kayak meraih betina loh teman-teman, tapi dia tidak bunyi. Berarti kan dia itu over birahi, dia tidak bisa membedakan mana jantan mana betina, dia tidak bisa membedakan lawan. Sedangkan seharusnya kan murai batu pada umumnya kalau didekatkan sama murai batu lain atau sama-sama jantan, dia harus mempunyai rasa apa ya teman, rasa emosi, semangat bertahan harusnya. Malah dia kebalikannya, dia tidak bisa membedakan jantan dan betinanya. Malah ketemu jantan dia tetap manggut-manggut, ketemu betina dia tetap manggut-manggut gitu. Nah, dan bagaimana saya mengatasinya, cara apa dan seperti apa? Jadi begini teman-teman, saya itu ada dua versi sebenarnya teman-teman. Ada yang contoh kayak ini masih tergolong over birahi yang tidak terlalu gimana ya teman-teman, tidak terlalu parah banget. Nah, ada yang satu itu contoh ini itu over birahi medium lah gitu. Kalau yang didekatkan sama burung murai lain itu ada yang sampai ngelowo, itu benar-benar udah parah banget. Jadi saya juga ada dua cara untuk mengatasinya. Kalau yang sudah terlalu parah, biasanya saya akan potong atau pangkas EF-nya, EF hariannya. Saya pangkas, saya bahkan kadang-kadang saya sampai nol kan, bukan pangkas lagi, sampai saya nol kan, 0 EF, dan saya langsung fungsikan teman-teman, fungsikan ke tempat yang benar-benar tidak ada burung murai batu, bahkan tidak ada masteran teman-teman. Benar-benar saya fungsikan untuk menghindari itu dia terlalu parah, biasanya seperti itu. Karena kalau terlalu parah, kalau yang sampai ngelau itu ujungnya itu bisa sampai bulu teman-teman, cabutin bulu atau merusak bulu, itu yang paling bahaya. Karena kebanyakan kan orang kalau melihat burung murai batu sudah over birahi itu kan bakalan pusing teman-teman, dia itu bakalan pusing. Waduh, gimana ini cara mengatasinya kalau nggak sampai pas, kita nggak tahu ini tipikal burungnya atau karakter burungnya seperti apa, dia bisa lebih parah teman-teman, itu bisa sampai cabut bulu seperti itu. Alhamdulillah ini tidak terlalu parah, jadi mungkin saya pakai cara yang kedua teman-teman, karena dia kan termasuk burung baru selesai mabung, satu burung baru selesai mabung, dia over birahi, tapi dia itu cuma manggut teman, tidak sampai ngelowo. Berarti kan dia itu belum mempunyai emosinya masih rendah, tapi birahinya masih tinggi. Kalau burung seperti ini biasanya kurang tenaga teman-teman, kurang tenaga, makanya saya akan kasih rawatan seperti burung cara menaikkan emosi teman-teman. Nah, seperti apa ya? Seperti ini, kita manfaatkan kelompok. Tetap burung harian harus dikeropong teman-teman, burung harian harus dikeropong. Kalau masalah pakan kita standar, kita kalau ini karena EF-nya udah termasuk nggak terlalu banyak ya, hariannya cuma 5 ekor jangkrik pagi sore, jadi saya tetap standar, dia tetap pakai itu pagi 5 sore 5. Tapi mandinya ini kita rubah sekarang teman-teman, karena yang biasanya mandinya pagi, sekarang kita
pagi itu kita cuma kasih angin-anginkan, buka keropong angin-anginkan, kasih makan angin-anginkan. Kita nggak jemur secara langsung, kita pakai jemur keropong sauna itu nggak terlalu lama teman-teman. Itu kita paling lama-lamanya 5 menit, langsung kita buka angin-anginkan, kasih makan. Setelah udah merasa tubuhnya udah enak, agak enakan, kita keropong kembali. Setelah kita keropong kembali, kita langsung fungsikan, teman-teman. Kita cantelkan lagi ke dalam rumah. Nah, sore kita ambil lagi sekitaran jam setengah 4 karena di tempat saya sekarang lagi musim penghujan. Kalau sore menjelang malam, makanya sekitaran jam setengah 4 menuju jam 4 kita buka lagi, kita hangatkan sebentar karena masih ada sinar matahari ya. Kalau tidak ada sinar matahari juga nggak apa-apa. Kita kasih makan. Kalau saya kasih makan dulu. Itu 3, teman-teman. Itu 3. Lalu saya kasih ke umbaran. Masuk ke umbaran, suruh mandi di umbaran. Kita kebiakin karena dia kurang tenaga, teman-teman. Makanya saya umbar. Setelah saya itu masukin umbaran, di umbaran kita kasih makan lagi, teman-teman. Kita masih makan itu 2. Berarti kan tadi sebelum masuk kita masih makan 3. Setelah mandi dan udah kering, kita kebiak untuk dia berolahraga, untuk mencari tenaga, kita kasih makan lagi 2. Setelah itu ya paling 50 atau 100 putaran lah, kita masukkan lagi ke kandang. Setelah makan, setelah istirahat juga kita masuk ke kandang, kita keropong lagi, kita taruh lagi gitu. Dan itu, teman-teman, yang paling penting itu dia jangan terlalu sering atau terlalu jelas mendengarkan suara burung murai batu lainnya. Jangan dulu di pancing-pancing atau di atau dipancing-pancing itu dengan suara burung murai batu dengan petri, maupun dilihatkan dengan burung murai batu lainnya, teman-teman. Karena apa? Dia sedang mencari emosi, teman-teman. Kita keropong, kita taruh tempat yang benar-benar dia itu merasa tenang, teman-teman. Nah, kalau saya beneran ada gudang di tempat mesin cuci, teman-teman. Nanti saya kasih video mesin cuci, saya taruh situ. Dia merasa tenang karena dia ada juga pembujuk air. Dan kalau malam saya juga masteri pakai HP itu pakai suara burung, bukan burung murai ya, teman-teman, tapi burung itu masteran. Kalau siang kita sih pakai masteran burung asli. Kalau malam kita pakai MP3, teman-teman. Jadi itu, teman-teman. Pertama, kalau saya itu burung ini emosinya terlalu rendah. Kenapa dia overbirahi? Ya, pertama, dia pas mabung itu sering banget dengan itu burung-burung murai batu yang lain terlalu gacor. Jadi dia udah mulai agak terpancing. Dia sebenarnya gacor banget, teman-teman. Dia tidak tahu kenapa ini pas buka keropong dia nggak mau bunyi. Biasanya waduh gila, siang langsung keluar. Karena dia kan tipikal juga burung ya lumayan jinak, tapi nggak jinak banget. Dia mau nyamber tangan sekarang tuh, padahal biasanya enggak, dulu tuh enggak. Nah, pertama saya tidak pangkas EF-nya karena dia burung kurang tenaga. Yang satu, kita cari tenaga dengan umbar.
terus kita hindari kontak dengan murai batu lain atau dengan suara burung murai batu lain. Keempat, mandinya kita ganti di sore hari biar menampilkan birahi loh, biar menampilkan birahi. Dan kenapa kita asingkan dan harian kelompok, kita mencari emosinya kembali, kita naikkan emosinya kembali. Berarti ini itu bukan hanya sekedar mengatasi, merawat murai batu birahi yang seperti ini ya teman-teman, yang birahinya tidak terlalu parah, tapi kita juga membagikan cara meningkatkan emosi ya, gitu. Cara biasanya kita meningkatkan emosi kan karena burung belum birahi ya teman-teman, tapi karena ini burung udah birahi, kita naikkan emosi, kita carikan tenaganya dulu teman-teman, kita naikkan tenaganya sambil naikkan emosinya teman-teman. Ya mungkin berarti satu itu kita EF tetap nggak pangkas. Kalau teman-teman ada yang birahinya terlalu agak tinggi banget, terus pakannya EF-nya sudah terlalu tinggi, mungkin bisa dipangkas. Tapi dipangkas nggak terlalu banyak teman-teman. Kita juga lihat kan, teman-teman juga pasti tahu karakter burung teman-teman seperti apa. Kita pangkas sedikit aja. Yang penting kalau burung cuma mangguk-mangguk, kebanyakan ngukluk saat di track, itu fix dia birahi emang tinggi, tapi dia kurang tenaga dan emosinya terlalu dalam. Makanya kita naikkan tenaga dengan apa? Dan satu, EF itu teman-teman, EF itu untuk menjaga stabilan tenaga, apalagi jangkrik ya teman-teman. Jangkrik itu benar-benar buat tenaga. Dan dua itu umbaran teman-teman. Umbaran kan buat melatih otot-ototnya dan pernafasannya, hal lebih bagus lagi teman-teman, biar nafas dan tenaganya itu lebih bagus. Dan saya sekarang tidak lagi pakai pakan EF tambahan seperti ulet hongkong, ulet-uletan maupun kroto maupun cacing, bahkan saya juga tidak pakai. Karena saya juga sudah merasa ini burung udah terlalu gacor, jadi saya tidak perlu itu. Jadi saya cuma meredamkan birahinya sedikit, kita naikkan emosinya lagi dan kasih tenaga pada burung itu teman-teman. Nah, mungkin saya terlalu berputar-putar ya, karena gimana menjelaskannya kalau saya itu tidak bisa melihat burung ini gitu loh. Kita nggak bisa lihat karakter burung ini seperti apa karakter burung teman-teman. Yang jelas kalau saya itu burung murai batu saya itu birahinya over birahi, tapi yang sedang teman-teman, bukan yang terlalu parah. Kalau yang terlalu parah ini teman-teman, saya pernah ada murai batu pastol itu pernah prestasi, tapi dia nggak kuat nahan itu ya. Akhirnya dia ngelowo over birahi, bener-bener over birahi. Dia kalau ketemu lawan langsung Batman, langsung nyerang lawan. Itu kan bener-bener over birahi parah. Itu saya sudah pernah pusing. Jadi saya menggunakan cara dari Bang Sandi. Bang Sandi, tahu nggak teman-teman Bang Sandi? Bang Sandi itu yang punya, dia juri juga, juri nasional. Dia yang punya YouTube Umpaman Kicau teman-teman. Itu salah satu mentor saya di dunia perburungan, mentor saya, tapi saya cuma mentor lewat sosial media teman-teman. Saya menggunakan tips dia, jadi kita benar-benar nol settingan, nol EF, kita benar-benar nol EF selama beberapa hari, bukan beberapa hari, bahkan nyampe beberapa minggu. Kalau saya beberapa minggu,
karena dia pastol, karena benar-benar nol EF, dia kan bulunya ngembang, nggak punya tenaga, nggak punya apa. Karena tujuan saya menghilangkan birahi itu kembali, setelah beberapa minggu, kurang lebih hampir 3 mingguan, tapi nggak nyampe sebulan, 3 minggu lebih lah, nggak nyampe sebulan. Dia dengan 0 EF, dengan full dengan protein yang rendah. Saya pakai top song dulu. Dengan protein rendah, dia udah mulai bunyi, teman-teman. Berarti kan dia udah ada birahinya kembali dengan 0 settingan, dengan 0 EF. Nah, setelah dia udah kita nolkan EF-nya, udah mulai bunyi lagi, udah mulai rajin, kita mulailah kasih EF berupa jangkrik. Dulu saya baru kasih 3, teman-teman, 3 pagi, terus setelah itu sore saya kasih 3 lagi. Tapi hampir sama rawatannya, teman-teman, sama yang burung ini, cuma dia saya tidak pakai umbar. Dia pas 0 EF itu benar-benar kita asingkan ke tempat yang benar-benar dia tidak mendengar suara burung masteran maupun burung murai batu lainnya, teman-teman. Kita benar-benar asingkan, kita rawat itu cuma buat bersihin kotoran sama ganti pakan dan minumannya. Bahkan burung itu tidak saya mandikan. Kita benar-benar kayak merawat burung mabung lah, teman-teman. Kita tidak mandikan, cuma kita bersihkan kotorannya, cuma ganti pakan, air minum, dan ganti pakan, makan. Setelah kurang lebih 3 minggu dia mulai bunyi, kita kasih jangkrik, kita kasih EF buat jangkrik itu 3, mulai stabil, dia mulai agak rajin lagi, tapi kita ada tetap full promo, teman-teman. Kita belum kasih jemur, belum apa, kita masuk itu hariannya sudah agak enak, dia sudah mulai bongkar isian. Nah, ketika dia udah mulai bongkar isian, berarti dia udah ada emosi. Nah, kita kasih lah penjemuran sedikit demi sedikit. Saya jemur kurang lebih 1 minggu dengan durasi paling 10 menitan. Dengan cara mengetes burung itu, saya langsung bawa kantangan, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman, dia mendapatkan poin, walaupun dia mendapat nominasi di 4 kalau nggak salah dulu, karena saya udah lupa ya. Dia masuk ke 4, nominasi ke 4. Ya alhamdulillah, teman-teman. Dengan cara itu, dengan caranya Om Sanda, terima kasih buat Om Sanda yang telah memberikan tipsnya. Saya itu alhamdulillah bisa menyembuhkan burung murai batu yang sampai over birahi parah loh itu. Mungkin teman-teman, bila burung teman-teman seperti itu, bisa gunakan dengan cara itu. Kalau yang belum parah, kita berbagi tips dengan cara rawatan yang saya gunakan, teman-teman. Kalau burung ini saya rasa dia cuma kurang tenaga, birahinya memang tinggi tapi tenaganya kurang, kita kasih umbaran, teman-teman, sama kita asingkan. Mandinya juga sore, kalau EF kita juga nggak kurangi kok, jadi aman lah, insya Allah. Kadang kan kita sebagai perawat burung kadang nggak tega ya, teman-teman, kadang bener-bener nggak tega, aduh gimana ya kalau nggak dikasih EF, kalau nggak dikasih jangkrik, kalau nggak dikasih krotok, kalau nggak dikasih ulet, kasihan burungnya. Tapi itu, teman-teman, itu yang bisa merusak burung itu sendiri, karena kita itu nggak konsisten. Kita kan inginnya menyembuhkan burung itu, ya kita harus kalau bahasa Jawanya apa ya, tegel.
Tegel itu apa ya, ya itulah, harus konsisten lah, benar-benar tega, harus tega melihat burung itu di kondisi yang benar-benar terpuruk, tapi bukan terpuruk sakit. Dia benar-benar rendah di birahinya, rendah di apa segala rupanya, dia benar-benar ya dengan kondisi sehat, tapi dia benar-benar di kondisi yang tanpa birahi. Kalau yang sampai parah, kalau yang ini alhamdulillah saya cuma kasih rawatan harian seperti biasa, ya kan, cuma kita rawatan harian seperti biasa, jangkrik pagi sore tetap kita kasih 5, karena saya tidak terlalu tinggi ya, mungkin kalau yang sudah terlalu tinggi mungkin bisa dikurangi lah, yang biasa 10 atau 7 bisa dikurangi, kalau 10 bisa dikurangi dipangkas menjadi 7, kalau 7 bisa dikurangi menjadi 5, kan seperti itu. Kita tidak menggunakan EF lainnya kecuali jangkrik, kita tidak tambahkan kloto, kita tambahkan ulet koko, ulet kandang maupun ulet bambu apapun itu, ataupun cacing kita juga tidak pakai. Kita cuma pakai jangkrik sementara, karena gitu. Terus mainnya kita pulprobong, mandi sore pakai umbar, kita pulprobong, kita asingkan. Jadi itulah teman-teman, rawatan burung murai batu over birahi saya, cara mengatasi burung murai batu over birahi yang tidak terlalu parah teman-teman. Kalau yang terlalu parah ya mungkin dengan cara tips 0 EF itu, karena saya menggunakan 0 EF alhamdulillah sudah terjamin, sudah pernah sukses dengan triknya Om Sanda itu, juri nasional juga itu, dari kalau nggak salah dari Lampung, kalau nggak salah dari Lampung. Dia yang punya channel YouTube Umpama Kicau, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, Umpama Kicau. Dia juga selalu memberikan tips rawatan murai batu, bahkan dia selalu membuka teman-teman untuk saling berbagi. Dia juga sering live juga kan, makanya kalau saya pribadi dia menjadi mentor saya di dunia sosial media, di sosial media. Ya mungkin itu rawatan cara mengatasi murai batu over birahi dari saya, mungkin seperti itu. Karena burung yang saya sedang proses menurunkan birahi itu tidak terlalu tinggi birahinya, mungkin saya menggunakan dengan cara yang saya gunakan ini, umbar dan asingkan. Ya mungkin cukup sekian ya teman-teman. Kita juga apa ya teman, kalau saya sebenarnya enggak, ini kan pertama kali teman-teman pas kami ini, saya jadi agak grogi. Jadi mungkin sekian seperti itu, cara berbagi tips cara mengatasi murai batu over birahi, mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Saya cuma berbagi sharing, semoga bisa diterima di teman-teman. Barangkali tempat teman-teman burungnya juga sama seperti saya, nggak ada salahnya mencoba dengan rawatan yang saya juga gunakan sekarang. Semoga kita bisa mendapatkan burung yang kembali lagi seperti perform pemula, sebagai burung yang kita inginkan. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. See you.
Terima kasih.